Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salata ahlis samawati wal ardi alaihi wa ajiz ya rabbi lutfakal khafiyya fi amrina birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, kaum muslimin, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan sikap optimis di dalam hidup ini. Optimis itu apa? Di dalam kamus, optimis dalam bahasa Arab disebut dengan at-tafa'ul, dengan hamzah. Yang dalam kamus Al-Munawwir, Kiai Warsan Al-Munawwir itu menyampaikan arti bahwa optimis atau at-tafa'ul adalah pengharapan nasib yang baik. Maka dari sini yang namanya berpikir atau berbuat atau bersikap optimis merupakan suatu aktivitas atau keyakinan atau kegiatan terhadap segala sesuatu dari sisi baiknya. Jadi kita berpikir optimis itu adalah berpikir sesuatu dilihat dari sisi kebaikannya, bukan dari sisi kejelekannya. Kalau kita berpikir terhadap segala hal yang kita hadapi atau yang akan kita hadapi itu tidak dari sisi baiknya atau sesuatu diambil dari sisi jeleknya, maka itu adalah sikap yang tidak optimis atau sikap pesimis itu. Sehingga sikap optimis itu melihat segala sesuatu dari sisi kebaikannya. Ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, agar dalam melihat segala sesuatu diambil dari sisi kebaikannya. Kemudian untuk apa kita perlu optimis? Tentu kita berpikir optimis, berbuat optimis, berperilaku optimis itu agar hidup ini tenang, agar hidup ini damai, agar hidup ini memiliki kesuksesan atau hasil yang maksimal. Kenapa? Karena yang namanya hidup itu selalu ada masalah. Sekali lagi, namanya hidup itu selalu ada masalah. Semua orang memiliki problema hidup. Tapi bagaimana menghadapi problema hidup itu sangat tergantung dari kita, mulai dari sikap kita, mulai dari pemikiran kita, mulai dari perasaan kita sampai pada perbuatan kita. Jadi supaya kita hidup itu bisa damai, bisa tentram, bahkan bisa berhasil, maka dalam menghadapi berbagai hal itu jangan diawali dengan sikap pesimis, tetapi harus optimis. Kenapa? Karena hidup itu sendiri, kita diberi hidup oleh Allah, diciptakan bisa hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah sesuatu yang optimis. Apalagi yang namanya hidup al-hayatu hiyal harokah. Hidup adalah bergerak. Hidup adalah berbuat. Hidup adalah bergerak. Hidup adalah melakukan aktivitas. Jadi al-hayatu hiyal harokah, hidup adalah bergerak.
Wal harakatu hiyal barokah. Dan yang bergerak, sesuatu yang bergerak atau yang aktif di dalam aktif kegiatannya tentu akan memiliki berkah. Wal harakah hiyal barokah. Wal barokah hiyal fadilah waz ziyadah wan nikmah. Sedangkan keberkahan itu adalah merupakan hal yang utama, fadilah, waziyadah, dan berkah itu juga memiliki nilai lebih. Dan yang ketiga, berkah itu adalah nikmah, sebuah kenikmatan. Jadi sekali lagi bahwa yang namanya kita diberi hidup, diciptakan hidup oleh Allah, sebenarnya Allah sudah memberikan kondisi optimis, menciptakan optimisme pada diri kita. Apalagi Allah juga tidak sekedar menghidupkan kita apa adanya, tetapi juga diberi potensi, kompetensi yang demikian banyak oleh Allah. Mulai dari pikiran kita yang bedakan dengan binatang atau makhluk lain. Kemudian rasa di dalam kolbu kita yang memiliki makna yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat iman, sebagai tempat keyakinan. Kemudian juga potensi fisik kita yang demikian indahnya, yang demikian sistematisnya, yang demikian kompleksnya, itu juga merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup kita. Maka kita hidup itu sesungguhnya Allah menciptakan, memberikan optimis pada diri kita. Oleh karena itu jangan sampai hidup dari Allah, kehidupan dari Allah, potensi hidup datang dari Allah, fasilitas hidup diberikan oleh Allah, kemudian jangan kita sia-siakan, kemudian kita bersikap pesimis. Itu jangan sampai terjadi dalam diri kita. Kalau orang itu tidak optimis atau kalau orang itu pesimis, tentu tidak akan mendatangkan kebahagiaan, tidak akan mendatangkan kesuksesan, tidak akan mendatangkan kedamaian. Apalagi dalam konteks sosial, terlebih menghadapi problema hidup yang semakin tidak menentu seperti sekarang ini, perubahan zaman dan yang semakin tidak menentu ini, tentu kita perlu menata diri untuk membangun diri kita, bersikap optimis dalam menghadapi berbagai hal. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, mengapa kita optimis? Bagaimana Islam memberikan landasan optimisme? Tentu kita di samping tadi bahwa hidup itu sendiri adalah optimis itu sendiri, maka optimis juga bagi seorang muslim adalah karakter mukmin sejati. Karakter mukmin sejati adalah optimis. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wala tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Surat Yusuf ayat 87. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar. Jadi sebagaimana yang kami sampaikan tadi di awal tadi, bahwa rahmat Allah demikian luas, menyangkut segala hal yang ada dalam diri kita, dalam sebagai potensi diri kita, sampai kepada potensi eksternal yang kita hadapi. Itu semua adalah merupakan anugerah Allah, dan itu merupakan anugerah Allah yang tidak boleh kita abaikan, tapi justru kita harus penuh syukur, penuh husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Al-Quran sendiri di dalam surat Al-Fatihah sebagai surat pertama dari 114 surat dalam Al-Quran itu, surat Al-Fatihah itu bisa disebut juga hamdalah atau diawali dengan hamdalah, meskipun kemudian diawali termasuk di dalam 7 ayat dari surat Al-Fatihah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tapi alhamdulillah itu menempati pada
makna khusus, memiliki makna khusus di dalam surat Al-Fatihah itu sendiri. Bahkan hadis Nabi, qulil hamdulillah, kul alhamdulillah fi usrik wa yusrik. Jadi katakan alhamdulillah dalam situasi sulitmu atau di situasi lapangmu, baik di waktu lapang atau di waktu sempit. Alhamdulillah agar selalu disebut oleh orang yang beriman. Jadi alhamdulillah dalam Al-Quran sebagai ayat kedua setelah bismillah, dan itu pada surat pertama itu kita dan diperintahkan oleh Nabi selalu untuk memuji Allah dalam segala kondisi lapang atau kondisi sempit. Maka alhamdulillah itu menegaskan pada kita bahwa segala hal itu harus penuh optimisme, dan optimisme itu dikembalikan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa arti alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu adalah meliputi hamdul qadim alal qadim, kemudian hamdul qadim alal hadis, hamdul hadis alal qadim, dan hamdul hadis alal hadis. Segala puji bagi Allah senantiasa harus kita tanamkan dalam diri kita, itu bagaimana Allah memuji Allah sendiri itu sebagai milik Allah. Kemudian Allah memuji pada makhluknya, pada hambanya yang memiliki kelebihan, itu juga milik Allah. Kemudian hamdul hadis alal qadim, pujian hamba, kita bisa baca tasbih, kita bisa sholat, kita bisa ibadah, itu pun juga lillah, milik Allah. Kemudian hamdul hadis alal hadis, pujian hamba kepada hamba, itu juga lillah. Itu semua adalah, maka seluruh pujian itu adalah milik Allah. Maka apa saja yang kita lakukan, mulai dari lisan kita, hati kita, rasa kita, pikiran kita, sampai perilaku fisik kita, itu semua adalah sesungguhnya adalah lillah, milik Allah. Dan itulah yang harus kita tanamkan, tidak sekedar bagaimana kita ikhlas dalam segala hal, dalam segala perbuatan, tapi sikap optimisme itu tidak bisa tidak berkait dengan ikhlas itu. Kemudian juga di dalam banyak ayat, misalnya juga wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan engkau rendah, jangan engkau khawatir, karena engkau sesungguhnya adalah derajatnya, engkau sesungguhnya adalah memiliki derajat yang tinggi jika kamu adalah orang yang beriman. Surat Ali Imran 139. Ini perlunya kita di dalam hidup ini tidak boleh khawatir, tidak boleh putus asa, tidak boleh ragu-ragu di dalam setiap perbuatan kita, sehingga optimisme itu demikian penting. Bahkan dalam surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusron, bahwa sesungguhnya setiap ada kesulitan, di situ akan datang kemudahan. Sampai disebut dua kali, innamal usri yusron, fa innamal usri yusron. Sampai kemudahan itu atau solusi atau way out itu disebut dua kali. Ketika Allah menyebut dua kali innamal usri yusron fa innamal usri yusron, itu menunjukkan bahwa bagaimana pentingnya keyakinan bahwa setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Disitulah jadi saking pentingnya sampai Allah menyebut dua kali sebagai sebagai firman Allah, mengingatkan kita supaya meyakini bahwa setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Kemudian bagaimana kita berbuat optimis? Ada beberapa hal, beberapa cara
dalam kita bersikap optimis? Yang pertama dari segi ucapan. Ucapan dalam membangun optimisme, kita perlu mengucapkan sesuatu yang baik. Jangan mengucapkan hal-hal yang buruk. Kenapa? Karena ucapan bagi seorang muslim, ucapan bagi seorang mukmin adalah doa. Sekali lagi, ucapan bagi seorang mukmin, omongan bagi seorang mukmin, apa yang dikatakan seorang mukmin itu adalah doa. Maukah kita jika kita doa kemudian dikabulkan? Tentu kita ingin. Maka kalau kemudian kita berucap berkata yang buruk kemudian menjadi dikabulkan oleh Allah, tentu kita tidak mau. Maka daripada kita berdoa kemudian dikabulkan sementara doa kita, ucapan kita buruk, maka dikabulkan buruk, maka adalah tentu kesesalan, penyesalan dalam diri kita. Maka bagaimana Allah membangun ajaran Islam, membangun sikap optimisme agar ucapan manusia itu dijaga, agar ucapan manusia selalu mengatakan yang baik. Sebagaimana hadis Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir, falyaqul, maka hendaknya dia berkata khairan, yang baik. Hendaklah berkata yang baik. Lah, kata khair ini ada proses seleksi. Maka bisa jadi kita berkata buruk, tetapi perlu memilih yang baik. Perlu ikhtiar memilih yang menjadi khair. Sekalipun mungkin kita memungkinkan ucapan kita berkata buruk, tetapi perlu mengambil sisi yang baik. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik, atau kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Termasuk juga ketika kita menghadapi musibah, termasuk adanya pandemi corona. Itu hadis Nabi yang selalu muncul di situ, la udwa wala tiarah wa uhibbul qawlas sholih. Dalam riwayat lain, wa yu'jibuni al-fa'lu. La udwa wala tiarah. Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Dan tidak ada kesialan dengan sendirinya. Wa uhibbul qawlas sholih, ditutup hadis itu, aku lebih senang, aku sangat senang al-qawlas sholih, ucapan yang baik. Yang kemudian di dalam riwayat hadis yang lain, la udwa wala tiarah, tidak ada penyakit menular dan tidak ada hal-hal yang sial, tapi yang mengagumkan padaku adalah al-fa'lu. Al-fa'lu dengan hamyah artinya berkata yang baik atau perkataan yang baik. Jadi dari sisi pikiran, dari sisi ucapan harus mengucapkan yang baik, karena ucapan itu doa untuk menjaga optimisme. Jadi menjaga optimisme harus berkata yang baik. Yang kedua, pikiran yang baik. Berpikir yang baik, harus memiliki positive thinking, berpikir yang positif. Jangan sampai ada kita dalam menghadapi hidup itu berpikir atau memiliki pola pikir negatif. Karena harus kita sadari bahwa yang baik itu sesungguhnya adalah permanen. Yang baik itu permanen. Yang baik itu permanen. Adapun yang tidak baik itu sesungguhnya adalah insidental. Misalnya kondisi COVID. Itu kondisi COVID kan sekian tahun baru sekarang. Kenikmatan jauh lebih banyak waktu pada kita. Kita bernasib baik itu permanen, tapi bernasib sial itu sesungguhnya adalah insidental, hanya sesaat. Oleh karena itu harus menjadi pikiran kita, mindset kita. Kemudian yang kedua, hal yang baik itu sebenarnya universal. Yang buruk itu hanya kasus. Kemudian yang ketiga, bahwa yang sukses itu karena diri kita sendiri, bukan tergantung pada orang lain. Maka ayat Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah memberikan beban pada seseorang kecuali berdasarkan usahanya. Wa alaisa lil insani illa masa'a.
Ini harus menjadi keyakinan kita. Tidak ada manusia itu kecuali apa yang dikerjakannya. Meskipun apa yang kita kerjakan, yang kita usahakan tidak lepas dari iradah dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu dari aspek pikiran. Kemudian dari aspek keyakinan, bahwa kita harus yakin dalam bangun optimisme, kita harus yakin bahwa rahmat Allah itu sangat luas. Wa rahmati wasi'ah kulla syai'. Rahmat Allah itu sesungguhnya adalah meliputi segala sesuatu. Maka tindakan yang harus di samping ucapan yang baik, pikiran yang baik, mindset yang baik, keyakinan yang baik, tindakan pun harus baik. Mulai dari dalam bangun optimisme sampai Allah berfirman, wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Sampai kemudian tindakan optimisme itu ada hadis Nabi, idza qamat as-sa'atu fi yati ahadikum wa fi yati ahadikum fasilah fal yaghrisha. Bila kiamat itu tiba, sementara di tangan kamu, di tangan salah seorang dari kamu itu ada bibit kurma, fal yaghrisha, maka tanamlah tunas itu. Jadi dalam posisi terjepit saja kiamat, itu saja kita masih diperintahkan untuk menanam. Kalau ada kesempatan menanam. Oleh karena itu sekali lagi, maka ada hadis Nabi, ahris alama yang fauka wasta'in billah wala ta'jaz. Jadi semangatlah kamu terhadap apa yang memberi manfaat bagimu, dan minta tolonglah kepada Allah dan jangan sampai engkau lemah. Oleh karena itu dalam terakhir ini kami pesankan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, wadahru fi halihi ajib wa ghaflatun nasi anhu ajabu wa kullu ma tartaji qarib wal mautu min kulli dzaka aqrabu. Masa itu kondisinya adalah menakjubkan, mengagumkan. Perkembangan dunia itu mengagumkan. Yang wa ghaflatun nas anhu ajabu, yang lebih ajib, yang lebih mengagumkan apabila manusia itu tidak bisa menghadapi masa atau dia masih perubahan zaman. Dan setiap apa yang kau harapkan itu sungguhnya dekat, qarib, tapi yang jauh lebih dekat itu wal mautu min kulli dzaka aqrabu. Maut itu jauh lebih dekat. Oleh karena itu kita harus selalu memanfaatkan waktu sebaik mungkin dengan ucapan yang baik, dengan pikiran yang baik, dengan keyakinan yang baik, dengan tindakan yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi hidayah dan maunah bagi kita sehingga kita bekerja, berpikir, mengucapkan dan berbuat hal-hal yang positif bagi diri kita, keluarga kita, warga masyarakat kita, bahkan dunia. Mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الستور Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya Habibi ya Muhammad Ya arusal khafiqaini Ya Habibi ya Muhammad Ya arusal khafiqaini Ya Muayyad ya Mumajjad Ya Imaman Qiblataini Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam Wah, semangat ayah dan kegigihan ayah yang selalu bikin kakak semangat belajar. Pastinya. Pasti dong. Ya, pastinya kakak akan menjadi lulusan terbaik di Unwahas. Amin, amin. Doain ya, ya, Bu. Ya. Ayah berangkat dulu ya. Iya, semangat. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.